Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Aku Miftah sebagai mahasiswa psikologi UNES Jember. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang tes proyektif, yaitu dari tes EPPS dan tes SSCT. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih kepikiran gimana cara psikolog bisa mengetahui kepribadian seseorang tanpa harus nanya langsung kepada orang tersebut? Ternyata ada loh cara yang unik yang disebut dengan tes proyektif. Tes ini digunakan untuk memahami kepribadian seseorang lewat cara dia menanggapi sesuatu yang ambigu. Nah, di video kali ini aku bakal bahas dua tes proyektif yang bersifat verbal, yaitu EPPS dan SSCT. Untuk mengetahui apa itu tes EPPS dan apa itu tes SSCT, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu tes proyektif. Tes proyektif adalah alat tes psikologi yang membantu mengungkap aspek kepribadian dalam seseorang. Caranya bukan dengan bertanya langsung, tetapi dengan memberikan stimulus yang terbuka atau tidak pasti. Contohnya bisa berupa gambar samar, kalimat yang belum selesai, atau dua pernyataan pilihan. Dari jawaban spontan seseorang, psikolog bisa memahami bagaimana dia berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tes proyektif, sekarang kita bahas dulu yang poin pertama pada pembahasan kali ini, yaitu tes EPPS. EPPS itu singkatan dari Edward Personal Preference Schedule. Tes EPPS dikembangkan oleh Alan L. Edward berdasarkan teori kebutuhan dari Henry Murray. Tes ini bertujuan untuk mengukur preferensi atau kebutuhan psikologis seseorang. Dalam tes EPPS terdapat 15 need yang bisa kita ketahui. Misalnya seperti kebutuhan untuk berprestasi, bergaul, dihargai, memimpin, dan lain-lain. Dalam tes EPPS, seseorang akan dihadapkan pada dua pernyataan, lalu diminta memilih mana yang paling menggambarkan dirinya. Contohnya seperti, saya senang bekerja sama dengan orang lain. Atau, saya suka memimpin dalam kelompok. Pilihan-pilihan kecil seperti ini menggambarkan kecenderungan kepribadian seseorang. Tes EPPS sering digunakan dalam konseling karir, asesmen kepribadian, dan rekrutmen kerja. Jadi, hasilnya bisa membantu memahami potensi diri seseorang secara lebih mendalam. Selanjutnya ada SSCT atau Sex Sentence Completion Test. Tes ini dikembangkan oleh Joseph Seck dan Levy. Bentuknya sederhana, peserta diberi kalimat yang belum selesai dan diminta melengkapinya secara spontan. Misalnya kalimatnya seperti ini. Ayah saya selalu ... atau saya merasa bahagia ketika ... Nah, dari bagaimana seseorang melengkapi kalimat itu, psikolog bisa memahami aspek-aspek penting seperti hubungan keluarga, konsep diri, sikap terhadap orang lain, dan konflik batin. SSCT terlihat sederhana, tapi hasilnya bisa sangat mendalam, karena seringkali jawaban spontan mencerminkan perasaan atau pikiran yang tidak disadari oleh individu tersebut. Tetapi dalam penggunaan tes proyektif seperti EPPS dan SSCT, ada etika profesional yang harus dijaga. Yang pertama adalah stimulus asli dari tes tidak boleh disebarkan ke publik. Yang kedua, hasil tes bersifat rahasia, hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, tes ini hanya boleh dilakukan oleh psikolog profesional yang sudah memiliki lisensi. Sebagai mahasiswi psikologi, menurut saya tes proyektif ini sangat menarik. Karena lewat respon sederhana, kita bisa memahami kepribadian seseorang dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Bukan cuma dari apa yang dikatakan, tetapi juga dari bagaimana dia mengungkapkan hal tersebut.
Jadi itu dia penjelasan singkat terkait tes FPPS dan tes SSCT. Dua jenis tes proyektif verbal yang membantu psikolog mengenali kepribadian seseorang. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian tentang dunia psikolog. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam happy, salam psikologi.